Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 470, Kuil 9 Naga. Tuanku, apakah yang Anda katakan itu benar? Sambil terombang-ambing antara senang dan tidak percaya, Chuck meminta penegasan. Jika dia mengalahkan Lige Lord, dia akan mendapat 100 keping kristal darah naga. Dia tahu betul bahwa sebelum memasuki latihan tertutup lebih dari 2 tahun lalu, Lige Lord Bisgat hanya berada di alam Saint Ordo ke-7, tetapi terlepas dari seberapa banyak seseorang dapat meningkatkan kekuatannya selama latihan tertutup, Lige Lord Bisgat paling-paling harus berada di alam Saint Ordo ke-7 pertengahan. Benar. Huang Xiaolong menjawab dengan wajah serius. Beberapa saat kemudian, keduanya muncul di atas puncak pegunungan beberapa ratus li di luar kota Harimau Suci. Dua sosok berdiri di sisi berlawanan dalam diam. Huang Xiaolong mengambil langkah pertama, kedua tangannya membentuk cakar saat ia terbang ke arah Chuck. Pada saat itu, kekuatan 5 elemen air, api, tanah, kayu, dan logam meletus bagaikan gunung berapi, getaran hebat mengguncang pegunungan di bawah seolah seluruh gunung akan hancur menjadi debu di bawah tangan Huang Xiaolong. Chuck benar-benar terkejut dengan momentum Huang Xiaolong, dan segera membalas dengan tinju Harimau Suci. Tabrakan dahsyat itu memekakkan telinga, gelombang kejut yang mengerikan menghantam batu-batu besar dan tebing, menghancurkan segalanya menjadi debu. Setelah benturan itu, Huang Xiaolong dan Chuck mundur lebih dari 100 meter dari satu sama lain. Dalam satu pertukaran itu, Chuck merasakan sensasi mati rasa di kedua tangannya, ekspresi di wajahnya menunjukkan keterkejutannya. Di antara para bismen, selain patriark suku singa sebelumnya Andrew, dia dapat dengan percaya diri mengklaim bahwa dia memiliki fisik terkuat, tetapi sekarang dia dipaksa kembali oleh Huang Xiaolong sampai merasa mati rasa. Selain itu, ada sedikit rasa sakit kesemutan. Haha, ayo, mari kita lanjutkan. Huang Xiaolong tertawa penuh semangat, kali ini mengayunkan tinjunya. Kecepatan yang menakutkan itu menyebabkan gesekan hebat terhadap ruang, menyebabkan suara garukan tajam terhadap angin yang menempuh jarak beberapa li. Bahkan sebelum tinju Huang Xiaolong tiba, Chuck sudah merasakan bahaya yang menusuk, kekuatan penghancur yang luar biasa menyelimutinya saat wajahnya memucat. Karena tidak memiliki kepercayaan diri untuk menerima pukulan itu secara langsung, ia menghindar ke samping dengan paksa. Namun, ia menghindari tinju Huang Xiaolong yang kuat. Chuck menoleh dan terperanjat saat mendapati bahwa di tempat dia berdiri tadi, ruang tampak seolah cekung, dengan cetakan kepalan tangan raksasa. Ruang angkasa pada awalnya merupakan sesuatu yang tidak berwujud, bagaimana mungkin kepalan tangan seseorang dapat tercetak di ruang angkasa? Betapa menakjubkannya konsep ini. Sebelum Chuck sempat menenangkan diri, gelombang energi dahsyat lainnya bergulung ke arahnya, membuatnya terkejut. Huang Xiaolong melesat cepat, melancarkan serangan lain, mengarahkan telapak tangannya ke arah Chuck. Karena panik, telapak tangan Chuck terjulur untuk menangkis serangan itu. Pukulan demi pukulan, keduanya bertukar lebih dari selusin jurus. Setelah belasan kali bertukar pukulan, keterkejutan Chuck semakin dalam, dan firasat ketakutan muncul di hatinya, karena ia menyadari bahwa fisik Huang Xiaolong lebih kuat daripada tubuhnya sendiri, mungkin lebih mengerikan daripada binatang buas kuno. Baru saja, ia mendaratkan pukulan sekuat tenaga di dada Huang Xiaolong, tetapi ia hanya terhuyung beberapa langkah mundur, bahkan tanpa goresan sedikit pun. Yang paling membuat Chuck tertekan adalah bahwa tangannya sendiri benar-benar merasakan sakit sampai ke tulang. Dia sangat meragukan kalau daging binatang mitologi kuno lebih keras dari ini. Secara keseluruhan, Huang Xiaolong telah memurnikan 8 naga Dewa Purba, fisik naga sejatinya kini melampaui Kaisar Naga Emas bercakar 5 milik klan naga di zaman kuno. Meskipun merupakan ahli alam Saint Ordo ke-10 akhir dan memiliki fisik yang kuat karena asal-usulnya, Chuck masih kalah jika dibandingkan dengan naga kuno, belum lagi melawan naga emas bercakar 5. 1 jam kemudian, Chuck berubah wujud menjadi binatang. Setelah transformasi binatang, pertahanan Chuck meningkat ke level lain, menambahkan keunggulannya sebagai kekuatan alam Saint Ordo ke-10 akhir, sementara Huang Xiaolong tidak menggunakan keterampilan bertarung apapun, dia akhirnya mampu sedikit menekan Huang Xiaolong. Tiap pukulan dan serangan telapak tangan dari Huang Xiaolong mengguncang tulang-tulangnya dengan sangat buruk hingga Chuck merasa tulang-tulangnya seperti remuk. Namun gerakan Huang Xiaolong menjadi lebih lancar dan alami seiring berjalannya waktu, bahkan menjadi lebih kuat saat ia bertarung. Tuan muda, berhenti, aku tidak akan bertarung lagi, tidak akan bertarung. 2 jam kemudian, Chuck meratap dengan cemas, menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Dia menatap Huang Xiaolong dengan ketakutan. Dia benar-benar tidak berani untuk terus bertarung, kalau tidak, kerangka harimaunya akan benar-benar dibongkar oleh Huang Xiaolong. Mendengar rintihan Chuck yang memohon belas kasihan, Huang Xiaolong akhirnya berhenti dan tertawa, ini memuaskan. Sudah cukup lama sejak terakhir kali dia menikmati pertarungan sebanyak ini. Tubuhnya bernyanyi kegirangan, merasa nyaman dari ujung kepala sampai ujung kaki.
Setelah memurnikan 8 naga Dewa Purba, ada beberapa residu esensi naga sejati yang tidak sepenuhnya terserap ke dalam tubuhnya, terkumpul di berbagai bagian tubuhnya. Pertarungan ini membantunya menyerap residu esensi itu sepenuhnya. Melihat Huang Xiaolong setuju untuk berhenti, Cak menghela napas lega. Ia kelelahan dan terkuras, terbaring seperti mayat di tanah, berharap ia bisa tidur selama beberapa ratus tahun seperti ini. Melihat Cak, Huang Xiaolong mengeluarkan ginseng berbentuk manusia darah ungu berusia 10.000 tahun, telan ini. Cak menoleh dengan tatapan kosong, melihat ginseng berwarna ungu di tangan Huang Xiaolong yang mengeluarkan aroma harum. Indra perasanya langsung terangsang, semua kelesuannya lenyap. Ini, ginseng berbentuk manusia darah ungu yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Tanya Cak, laringnya berkontraksi beberapa kali. Lebih tepatnya, mendekati 40.000 tahun. Huang Xiaolong mengoreksi. Cak gemetar, Yang Mulia, ini. Tidak apa-apa, telan saja. Huang Xiaolong kurang lebih menebak apa yang akan dikatakan Cak. Baik, Tuan Muda. Cak menurut, menelan ginseng ungu itu. Energi hangat langsung mengalir ke seluruh tubuhnya, hangat dan nyaman. Ayo, kita kembali, kata Huang Xiaolong. Cak bangkit dari tempat tidurnya yang hangat dan segera berdiri. Tak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk mencapai aula utama rumah bangsawan itu. Sambil duduk, Huang Xiaolong bertanya kepada Cak tentang situasi suku Bismen selama 3 tahun terakhir. Cak melaporkan semuanya kepada Huang Xiaolong, dan ketika laporannya selesai, Cak bertanya kepada Huang Xiaolong, saya menemukan bahwa patriark muda suku Singa Jesi, dia saat ini bersembunyi di kuil 9 naga klan binatang iblis. Karena kuil 9 naga tidak lemah, orang kecil ini tidak berani bertindak gegabah. Tahun itu, selama perkumpulan suku Bismen, patriark muda Jesi saat itu tidak ikut serta. Kemudian, ia menerima berita kematian ayahnya dan bahwa Huang Xiaolong adalah manusia yang sama yang ditemuinya di lembah naga racun. Karena ketakutan, ia melarikan diri, membawa harta tak ternilai yang tak terhitung jumlahnya yang telah dikumpulkan suku Singa selama ribuan tahun ke kuil 9 naga, meminta perlindungan mereka. Menerima banyak harta dari Jesi, kuil 9 naga berjanji untuk memastikan keselamatannya. Bersembunyi di kuil 9 naga. Huang Xiaolong mengangguk, ekspresinya tenang sehingga orang tidak bisa membaca apa yang sedang dipikirkannya. Namun, patriark muda suku Singa ini adalah masalah yang harus disingkirkan. Apakah kamu pernah bertarung dengan Master Kuil 9 Naga sebelumnya? Tanya Huang Xiaolong. Benar, Tuan Muda. Anak kecil ini pergi ke kuil 9 Naga 2 tahun lalu, meminta mereka untuk menyerahkan Jesse, tetapi kepala kuil berkata bahwa Jesse adalah salah satu kepala aula mereka, dan bahkan jika Tuan Muda pergi, mereka tidak akan menyerahkan Jesse, lapor Cak. Oh, begitukah? Karena mereka berkata begitu, maka dia akan secara pribadi melakukan perjalanan ke kuil 9 Naga ini. Klan binatang iblis di benua 10 penjuru setara dengan suku manusia binatang, dan kekuatan terkuat mereka adalah 3 kuil. Kuil 9 Naga, Kuil Singa Ganas, dan Kuil Dewa Kera. Di antara ketiga kuil tersebut, Kuil 9 Naga berada di atas 2 kuil lainnya. Kuil ini adalah pemimpin jutaan binatang iblis, sehingga memiliki sikap yang arogan. Ada pergerakan dari pihak Dewa Templar. Huang Xiaolong mengajukan pertanyaan lain. Tidak ada tindakan dari pihak Dewa Templar dalam 3 tahun terakhir. Cak menambahkan dengan hormat, namun Ratu Peri tiba-tiba memberikan undangan terbuka kepada semua ahli pasukan untuk datang ke tanah suci ras peri mereka. Oh, kau tahu kenapa? Rasa ingin tahunya muncul.